kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan observasi. Jadi sama kayak kemarin di Bapak Ibu semua, untuk masuknya tetap masuk ke PMM, kemudian kita masuk ke pengelolaan kinerja. Untuk di bulan Februari ini kita cukup merencanakan observasi di Bapak Ibu semua. Jadi kita belum melaksanakan observasi, tapi hanya merencanakan observasi. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu, karena di sini kita nanti harus membuat jadwal yang jadwalnya itu tidak boleh tumbuhan. Jadi satu hari itu misalkan Pak Pala mengobservasi berapa guru, atau tadi katanya akan dibagi-bagi karena nanti akan ada, nggak apa-apa, karena nanti akan ada SK PKG, jadi observernya, jadi nanti akan dibagi-bagi. Insya Allah nanti untuk jadwal observasi mau dibagi kemudian oleh Bu Sri Rezeki. Nah, Bapak Ibu semua, ya nanti kita bareng-bareng Bu. Kemudian untuk langkah observasi, kita bisa cek langkah observasi ini Bapak Ibu. Kita klik, ya. Kemarin untuk di YouTube itu sudah ada sebenarnya. Kemudian kalau kita cek rubrik observasi di sini, isinya berkaitan dengan apa yang akan kita lakukan, ya, perilaku yang kita lakukan, yang kita fokuskan, ya, pada saat mengajar maupun di sekolah. Bisa dibaca di sini, mohon maaf. Cukup saya mengerti. Kemudian kalau kita ingin mengisi dokumen, langsung mawon kita isi dokumennya, tetapi dengan menyiapkan, jangan lupa yang mau diobservasi yaitu modul ajarnya. Di sini terdapat 3 perilaku spesifik yang ingin kita pelajari dan tampilkan. Ini bisa kita pilih ya Bapak Ibu, bisa kita pilih 1 boleh, 2 boleh, atau 3 sekaligus boleh. Kemudian isinya di sini di YouTube kemarin, misalkan rapatnya apa? Ada kemarin di YouTube itu, misalnya kita memberikan pelayanan kepada anak didik dengan sebenarnya catatannya di sini. Tanggalnya bisa ditentukan nanti Maret, kemudian ini jenjangnya SMP, kelasnya kelas berapa. Kalau sudah diisi jenjang, insya Allah ini bisa. Kemudian untuk mapelnya ini yang belum ada adalah bimbingan konseling. Jadi semua insya Allah sudah ada, termasuk seni semua sudah ada, seni rupa, seni musik sudah ada. Kemudian ini catatan jamnya, misalkan jamnya jam keberapa, ketiga, pertama sampai ketiga misalkan. Saya kira tidak masalah nih Bapak Ibu. Nanti kalau untuk unggah dokumennya ini maksimal 10 MB berupa PDF formatnya. Kemudian misalnya masih ragu-ragu, silahkan disimpan draft dulu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu untuk mengumpulkan apa yang sudah kita rencanakan kemarin. Tentunya Bapak Ibu sebagian ya sudah mendapatkan sertifikat. Untuk Januari belum apa-apa nih Pak. Untuk Januari, mulai Januari tidak masalah.
Ya Bapak Ibu. Jadi insya Allah tidak mubazir. Pak Gale kemarin katanya sudah dapat Januari. Ya sudah banyak ya. Sudah 10 Pak Gale. Insya Allah nanti Januari boleh. Kemudian untuk tidak usah berburu sertifikat Bapak Ibu, soalnya dari kita nanti kan sudah mau mengeluarkan loh. Jadi saya kira tidak perlu. Untuk mengumpulkan pengembangan kompetensi yang kita pilih kemarin cukup di bawah cek langkah observasi. Di sini ada pengembangan kompetensi ya Pak Bu. Jadi di sini kumpulkan, ya, kumpulkan, diklik. Nah, ini berisi apa-apa yang sudah kita rencanakan kemarin. Nah, kemarin kan kita mendapatkan dari GP Angkatan 7 kemarin yang sebagai peserta praktik baik. Langsung bisa dikumpulkan di sini, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta praktik baik. Kebetulan sertifikatnya berupa foto, itu bisa diubah menjadi PDF, nggak masalah. Jadi diubah dulu, kemudian baru dikumpulkan. Karena di sini syaratnya, ya, dokumennya PDF dengan maksimal 10 MB juga. Nah, untuk unggah dokumen, Bapak Ibu semua, jangan pilih yang ambil karya nih Bapak Ibu. Kalau ambil karya, ini mungkin nanti kalau kita sudah mendapatkan yang diklat mandiri yang dari PMM mungkin loh ya. Tapi di sini langsung unggah dokumen dari komputer mawon. Ini sudah tersedia, ini tadi sudah saya ubah menjadi PDF, langsung kita unggah mawon. Ini nanti kalau mau diubah bisa diedit. Kumpulkan. Kalau dikumpulkan, saya belum tahu apa bisa cobaan ya, nggak apa-apa nggih. Ini apa benar sebagai peserta nggih? Sebagai peserta praktik baik. Nggak apa-apa, percobaan. Kumpulkan. Ya, saya mengerti. Alhamdulillah. Sudah bisa ya. Jadi saya mengumpulkan 1. Cek. Ini sudah tidak bisa diedit. Jadi bisanya dicek. Bisanya cuma dicek saja. Nah, sudah betul kan? Nah, Pak Joko nanti sesuai. Kenapa nih Pak? Pokoknya barusan diperiksa Pak. Diperiksa ya. Berarti intinya itu mengenai tidak masalah Pak. Bokong-bokong ini kan tidak masalah. Lah ini bokong-bokong tidak apa-apa Pak. Ini kan yang poin ketiga. Nah, yang poin yang lain belum saya kumpulkan dulu nggak masalah. Ketika kita mengumpulkan dua, oh, okay. Kalau 2 memang harus dua dulu. Okay. Bapak Ibu, betul sekali. Jadi di sini misalkan di sini saya 16 poin ini berarti 2 sertifikat. Kalau 2 sertifikat berarti harus mengumpulkan 2 sertifikat dulu baru dikumpulkan. Karena ini nanti kalau kita satu-satu mengumpulkannya, setelah dikumpulkan ternyata tidak bisa diedit. Jadi harus menunggu dulu. Jadi misalkan kayak kemarin teman kami ada yang mengambil webinarnya itu 8 kali kegiatan. Berarti kita ya harus menunggu 8 kali kegiatan baru bisa mengumpulkan. Kemarin. Jadi Bapak Ibu semua, kesimpulannya ini nanti menunggu jadwal observasi yang akan kita buat bersama-sama. Kemudian Bapak Ibu sambil menyiapkan modul ajar. Nah, modul ajarnya Bapak Ibu ini sekolah lain itu mohon maaf pada geger untuk diferensiasi, itu pembelajaran berdiferensiasi. Nanti
pembelajaran tersebut bisa diisi oleh kami bertiga, Bu Rini, Bu Triwahyurini, Pak Wawan maupun kami. Jadi insya Allah tidak masalah Bapak Ibu. Untuk modul ajarnya, ya modul ajar berdiferensiasi. Nonton nggih? Tapi sebenarnya untuk PMM itu sebenarnya sudah lengkap nggih. Jadi meskipun tidak dapat dari kami, di YouTube juga banyak nggih. Kita bisa eksplor di YouTube, kemudian bisa belajar di YouTube, kemudian untuk modul ajarnya yang di internet itu juga banyak. Bisa di-download untuk referensi penjenengan semua. Atau dari FGMP biasanya juga konten nggih. Sudah ada nggih? Nggih. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Jadi saya kira tidak masalah. Untuk bulan Maret kita sudah aksi. Tapi di sini kalau di YouTube itu sudah dijelaskan apa saja yang akan kita kumpulkan. Kalau sudah selesai nanti ini sudah 100%. Ya, kalau sudah selesai sudah 100%. Oke, selesai langkah observasinya. Saya kira hanya itu Bapak Ibu. Mungkin ada tambahan dari Pak Wawan atau Bu Rini. Pak Wawan. Firman? Itu jadi yang dokumen KSB, Nggih. dokumen kelas itu saya yang isi. Nggih. Jadi Bapak Ibu itu kan gelap. Itu ada tulisan dikumpulkan oleh atasan. Oh iya. Itu KSOP yang sekolah yang saya kumpulkan. Nah, dokumen kehadiran kelas nanti itu nanti rekap dari Bapak Ibu nanti dikirimkan ke saya dulu. Dari rekap Bapak Ibu nanti yang ngupload kehadiran saya. Dan itu karena tulisannya dikumpulkan oleh atasan. Pak Wawan. Ini untuk perilaku kerja. Mau ngomong ini. Perilaku kerja ini gitu. Menyampaikan di sini apa yang dia harus tadi. Oh nggih nggih. Di atas sing pundi? Oh nggih nggih. Disiplin positif. Niki. Ini. Rubrik. Ya. Tambah sedikit biar Bapak Ibu untuk ini kan semua Bapak Ibu guru sama di sekolah ini, itu positif. Jadi ini perilaku ini Bapak Ibu guru nanti silakan dicek di HP masing-masing karena di situ bisa. Jadi kita satu sekolah itu sepakat untuk melaksanakan disiplin positif di 6 bulan pertama ini. Maka perilaku apa yang harus dilakukan itu Bapak Ibu dianjurkan perilaku di sana sudah ada. Prioritaskan terhadap apa yang sudah ada di PMM itu Bapak Ibu nanti silakan baca. Hampir setiap guru sama untuk satu sekolah. Karena memang itu yang untuk kebutuhan langsung terkait dengan rapot pendidikan. Jadi di situ tidak ada kaitannya dengan Bapak Ibu guru di PMM, sebenarnya itu tidak ada. Artinya begini, ketika Bapak Ibu guru melaksanakan itu sesuai dengan rekomendasi yang ada di PMM, sebenarnya semua ya. Ini kepentingan untuk semua siswa itu anak akan menjadi lebih disiplin, yang jelas itu. Yang kedua, khusus untuk guru kelas 7 ini yang akan sangat berpengaruh terhadap rapat pendidikan. Jadi nanti di rapat pendidikan kita akan meningkat ketika guru-guru kelas 7 itu menyesuaikan perilakunya seperti yang ada di rekomendasi PMM. Jadi ini penjelasan singkat. Jadi kenapa kok harus kelas 7? Karena nanti yang melakukan asesmen itu kelas 7, yang sekarang nanti tahun ajaran akan datang naik kelas 8. Yang sekarang kelas 8 dan 9 itu sebenarnya tidak ada pengaruhnya terhadap PMM, tetapi penting terhadap anak itu sendiri untuk disiplin positif. Agar apa? Agar nanti ketika naik di tingkat jenjang selanjutnya, ya disiplin positif tetap terjaga untuk anak-anak. Jadi yang kalau Bapak Ibu ingin rapot kita di rapot pendidikan kita SMP Negeri 1 Jatiroto ini menjadi kuning atau bahkan hijau,
Maka mari bersama-sama kita lakukan rekomendasi yang sudah ada. Jadi yang Bapak Ibu silakan nanti membaca masing-masing. Jadi perilaku, ada 3 perilaku yang mesti kita lakukan, dianjurkan menurut analisis dari raport yang kita hasilkan di tahun 2023. Yang pertama, guru melakukan refleksi. Nah itu ya, jadi apakah Bapak Ibu guru melakukan refleksi itu nanti menjadi pertanyaan di assessment. Jadi anak-anak nanti akan menjawab. Nah, refleksi kalau anak tidak paham jadi sampaikan refleksi itu gini loh deh. Ini jenenge refleksi. Nanti jangan agar apa anak ketika menjawab itu jadi melakukan refleksi. Ini bocah itu ramudeng ya iki refleksi. Jadi termasuk refleksi adalah misalkan Bapak Ibu guru bertanya kepada anak di akhir pelajaran, suruh membuat emoticon. Bagaimana pelajaran kita hari ini? Silakan buat emoticon. Nah, itu termasuk refleksi. Nah, itu sampaikan pada anak. Ini namanya refleksi. Maka anak harus tahu, terutama di kelas 7. Karena anak-anak kan kadang tidak ngerti itu melakukan apa guru. Yang penting refleksi itu apa kan belum paham. Maka kadang perlu kita sampaikan kepada anak. Ini namanya refleksi anak-anak, itu penting. Itu untuk kelas 7. Dan kelas 8 dan kelas 9 monggo. Kalau bisa tetap dilaksanakan. Kenapa? Karena itu nanti berlanjut pada jenjang selanjutnya. Kemudian perilaku yang disarankan itu untuk yang pertama refleksi. Ada mengajak peserta didik melakukan refleksi, menunjukkan keadaan, mendengarkan pandangan peserta didik itu termasuk. Jadi meminta saran dari siswa. Misalkan minta saran itu bagaimana pelajaran kita hari ini anak-anak. Mungkin ada yang mau memberikan komentar atau memberikan apresiasi atau refleksi gitu. Oke. Guru bersikap adaptif sehingga peserta bersedia mengubah kesepakatan kelas. Nah, kalau memang anak tidak sanggup melaksanakan kemudian atau mungkin terlalu berat, kemudian guru juga sulit untuk melaksanakan, artinya melakukan dengan istiqomah terus menerus, itu kalau bisa diganti boleh diganti dengan cara seperti itu. Mungkin ada anak yang keberatan. Nah, mungkin juga bisa melihat atau mencari pandangan dari anak, kalau diganti apa. Itu termasuk adaptif sehingga bersedia mengubah kesepakatan kelas yang sudah ada bila diperlukan. Ini contoh satu. Yang kedua, melakukan penguatan positif terhadap perilaku. Itu termasuk memberikan pujian anak-anak yang mungkin hari ini tadi mengerjakan tugas dengan baik. Pujian bisa langsung, bisa lewat tugasnya Bapak Ibu. Diberikan di tugas itu nanti kan misalkan membuat tugas di buku kemudian dikumpulkan, Bapak Ibu guru memberikan pujian, itu termasuk bagian dari pujian. Jadi tidak harus langsung di kelas, oh yang sudah mengerjakan tugas hari ini saya ucapkan terima kasih, tidak harus seperti itu. Yang namanya pujian. Jadi nanti anak akan pahami. Selanjutnya yang ketiga, guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya. Nah ini yang kemarin kita sampaikan, memberikan konsekuensi atau hukuman itu sesuai dengan kalau mapel ya mapelnya, kalau pelanggaran ya pelanggarannya. Kalau menumpahkan air di meja mestinya ya membersihkan dengan sampai bersih seperti semula, misalkan begitu harus sesuai. Jadi menumpahkan gelas kemudian disuruh ngepel kamar mandi kan tidak sesuai. Atau mungkin yang lain, silakan nanti disesuaikan dengan mapel masing-masing Bapak Ibu guru boleh. Ya, saya kira itu 3 ini yang sangat penting Bapak Ibu. Jadi ini tidak perlu persiapan sebenarnya. Ya kita lakukan dari sekarang sampai 6 bulan yang akan datang, bahkan sampai 1 tahun yang akan datang. Kenapa? Karena ini terkait dengan rapot pendidikan kita yang sekarang masih merah. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu dari kami. Mudah-mudahan nanti kegiatan kita sampai Juni sampai seterusnya berjalan dengan lancar. Dan ini sudah mau absen. Nanti kalau untuk selanjutnya kita bisa bekerja bersama-sama. Misalkan ada kebingungan, ya kita kerjakan bersama-sama. Saya akhiri sekian dulu. Akhir kata, kesalahan selalu datang dari saya dan kebenaran selalu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.